Kita itu menjadi mangrove terbesar sebetulnya. Ada sekitar 3,44 juta hektar mangrove kita. Nah, kalau ini tadi nyatakan rusak, itu bagaimana dengan masa depan kita? Brosur, dulu kan kita nyebarin brosur, pasang iklan di TV, mungkin nggak akan menarik buat mereka. Dipamerkan, distorikan mereka, sehingga itu akan ditanyakan teman-teman, gimana tuh kok bisa? Komunikasi, koordinasi itu jadi kunci. Bagaimana pelibatan tadi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, kemudian swasta. Generasi kita, generasi Indonesia akan mampu membawa Indonesia menuju Indonesia Emas. Amin. Salah satunya melalui perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Hari ini kita tanam, besoknya hilang. Besok apa hilang daripada rumah kita yang hilang nih gara-gara laut. Ngapain sih gue peduli sama lingkungan hidup? Hidup gue aja nggak ada yang peduli. Ngapain sih gue disuruh mikirin pencemaran lingkungan? Lingkungan gue tuh tercemar tetangga toksik. Itu yang gue pikirin ya. Waktu gue bertumbuh dan kayak ngapain sih udah capek-capek kerja, pulang lihat orang tua, hubungan nggak akrab-akrab banget gitu kan. Terus harus mikirin pencemaran, harus mikirin polusi. Sampai akhirnya gue berpikir, kan bumi cuma satu ya. Dan kemanapun gue pergi ya cuman bumi ini tempat kita kembali. Terus siapa yang mau mikirin bumi ini kalau bukan kita? Masa alien? Makanya kan gue mikir kayaknya kita perlu kembali untuk ngobrol seputar lingkungan. Well, minimal sampai nanti tunggu NASA nemu ke bumi kedua ya. Jadi sampai itu datang, yuk kita ngobrol soal lingkungan di Ngopi Starling. Ngobrol pintar seputar lingkungan. Baik teman-teman semuanya, Sobat Lingkungan, kita sampai di episode pertama. Dan pembahasan hari ini itu gara-gara kekepoan saya tentang cuaca yang makin panas. Ini panas banget dan hampir semua podcast yang saya tonton itu ngomongin soal apinya, sampahnya, means asapnya, karbon-karbonnya. Nggak banyak ternyata yang bahas soal vacuum cleanernya alias penyerap karbonnya, dan cukup kaget saya. Salah satunya adalah mangrove. Benda apa ini mangrove? Karena hampir nggak pernah kelihatan sebagai orang yang di perkotaan atau di pegunungan, kita nggak pernah lihat mangrove kan. Dapat fakta bahwa ternyata mangrove bisa sampai 5 kali menyerap karbon lebih banyak. Wow. Dan Indonesia salah satu yang katanya jumlahnya paling banyak sedunia. Bener atau enggak? Nanti kita akan ngobrol bareng sobat lingkungan kita yang orang-orang hebat di sini. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita, Masya Allah, luar biasa. Dari sini ada Ibu Puji Iswari. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mas Masya Allah, luar biasa. Nanti Ibu dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, Bu ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal fakta tadi itu ya, Bu ya. Kemudian ada Bapak Radian Bagiono. Terima kasih Pak sudah hadir. Terima kasih Mas, undangannya. Iya, Masya Allah. Dari Kemenko bidang pangan ya Pak ya. Masya Allah. Nanti kita ngomong soalnya kalau pangan saya banget tuh Pak. Sering lapar. Dan ini nih ada, wah, usianya lebih muda dari saya tapi sudah dapat Kalpataru. Wow, Mas Rudi Hartono, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Julukannya siapa? Mas Rudi. Rudi Bacok. Bacok ya. Iya, Bacok. Tapi bukan untuk ngebacok. Oh, bukan, serem ya. Benar. Itu kenapa namanya kayak Itu gitu? panggilan untuk suku Bugis, Mas. Kalau Bugis itu laki-laki, panggilannya Bacok. Kalau yang cewek Bece. Kalau mungkin kalau di Jakarta ini seperti Abang None. Abang None. Oh, Melayu. Iya, kalau gitu, Melayu, Jawa nggih. Bujang, Dare, seperti gitu. Oke deh, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya. Tolong bantu saya memahamkan soal makhluk bernama mangrove ini Bapak Ibu ya. Mungkin siapa nih, kita bisa jelasin dulu nih soal mangrove kali ya. Dari Ibu dulu mungkin ya. Bu, mangrove itu makhluk apa Bu? Karena jujur kita di kota ini jarang ketemu. Ya, apa ya? Kita bicara definisi dulu ya. Boleh. Karena kalau definisinya tidak tepat, nanti agak salah. Nanti Mas Rudi yang akan secara implementatif di lapangan. Jadi mangrove ini adalah suatu vegetasi, tanaman, tanaman. Dia mempunyai morfologis, morfologis dengan perakaran yang sangat jelas. Jadi bentuknya, jadi bentuknya ada yang kayak lutut, kayak papan, isap. Karena dia mempunyai kemampuan untuk salah satunya sebagai polutan untuk menyerap zat-zat sampah-sampah, sehingga itu menjadi lingkungan yang cukup bagus untuk peminjahan atau budidaya ikan, udang, kepiting. Kemudian dia juga mempunyai kemampuan untuk menyerap tadi yang sampaikan karbon dioksida. Iya. Gitu ya. Tetapi dia hidup di antara pasang surut, mampu beradaptasi di antara pasang surut dari darat dan air dan laut. Gitu. Pantas tadi sempat hidup ikan dan kemudian itu ya. dia juga harus mempunyai substrat. Substrat itu apa ya?
semacam permukaan gitu ya, itu lumpur atau lumpur berpasir. Secara definisi akan seperti itu, tapi jenisnya akan banyak sekali. Nanti Mas Rudi akan nyampaikan, karena salah satu yang nanti akan disebut adalah Rhizopora ya. Oh gitu. Berarti kurang lebih ini kayak semacam tumbuhan yang hidupnya tuh di antara laut dan daratan gitu ya, berlumpur. Akarnya sangat jelas. Berarti akarnya kelihatan di atas tuh ya, Bu ya. Akarnya ini menjadi ciri khas ya, ciri khas yang bisa kebalik. Bisa kebalik. Oh seru banget. Dan itulah yang jadi tempat tadi buat hewan-hewan bisa hidup di situ, khususnya hewan-hewan air tadi ya. Dan bisa nyerap karbon tadi. Berarti faktanya tadi betul ya, Bu ya? Betul. Fakta bahwa dia menyerap lebih banyak itu betul juga itu. 4-5 ya. Oke, menarik. Mungkin akan banget. lebih tinggi lagi kalau nanti konservasinya lebih bagus lagi di ekosistem mangrove. Berarti kalau makin banyak ini ibaratnya yang menyerap karbon makin lebih baik ya, Bu ya? Oh, kalau dari lapangan sendiri nih mungkin Mas Rudi itu tadi kan bilang jenisnya banyak tuh. Nah ini emang tinggalnya di situ doang ya? Dia nggak bisa di daratan yang kayak di tengah kota itu nggak bisa kita tanam ya? Iya, nggak bisa karena kalau menurut kami mangrove ini adalah penyelamat, Mas. Karena mengapa penyelamat? Karena dia ini kan di pesisir, lebih pesisir dominannya di pesisir. Gitu ya. Apalagi kalau saya di desa itu berhadapan langsung dengan laut kan, Mas. Jadi memang ini menjadi penyelamat kami untuk di daerah kami, desa kami. Karena apabila mangrove ini habis ataupun hilang, maka mungkin desa kami juga akan hilang. Jangan bilang beberapa daerah yang udah mulai tergerus itu gara-gara nggak ada mangrove-nya. Benar sekali. Ya Allah, oke. Berarti itu manfaatnya banyak juga ya? Sangat ini sekali menjadi penyelamat bagi kami di pesisir, khususnya di mangrove ini. Oke, berarti tadi ini tumbuhan manfaatnya salah satunya malah justru menyelamatkan daratan tadi, tempat hidupnya hewan juga, kemudian nyerap karbon juga. Kalau di bidang pangan, Pak? Ya, jadi kaitannya mangrove dengan pangan itu sangat penting, Mas. Jadi mangrove itu tadi disebutkan oleh Bu Puji itu bisa jadi tempat tumbuh, tempat berkembangnya ikan, udang, kepiting, dan makhluk-makhluk lain yang memang dibutuhkan kita sebagai sumber protein khususnya. Iya lagi. Itu satu. Yang kedua, di mangrove itu juga kita bisa ambil hasil hutan non kayu. Hasil hutan non kayu. Jadi contohnya nih madu. Madu ini juga dihasilkan di mangrove. Itu dari hewan-hewan ada di situ maksudnya. Ada tawon yang memang dia yang tinggal di hutan mangrove. Hutan mangrove Jadi itu juga sebagai sumber energi dan protein. Jadi kalau kebijakan pemerintah kan sekarang kita memperkuat ketahanan dan swasembada pangan baik nasional, subnasional dan juga lokal. Jadi ekosistem mangrove yang bagus itu akan membantu memenuhi ketahanan pangan dan juga kebutuhan gizi di tingkat masyarakat lokal. Iya. Kebutuhan gizi penting tuh. Benar-benar. Jadi artinya kalau mangrove-nya itu sehat, ikan di situ banyak. Nelayan di situ bisa mengambil ikan dengan produktivitas yang tinggi. Udang. Kemudian juga kepiting. Kemudian juga bisa dikombinasikan pakai yang namanya silvofisheries. Jadi budidaya ikan yang dibarengi dengan hutan mangrove. Oh, jadi ada hutan mangrove, ada budidaya ikan. Iya, jadi tambak gitu. Tapi ada di tengah-tengah hutan mangrove. Tambak di tengah hutan mangrove. Jadi dulunya tambak, kemudian kita restorasi, tanamin mangrove. Jadi tambaknya tetap bisa produksi ikan, tapi dia ekosistem mangrove-nya tetap terjaga. Oh, jadi tanpa harus menggeser mangrove-nya kan? Seringkali tambak dibangun malah mangrove-nya digeser gitu kan, Mbak? Biasanya kalau yang tambak seperti itu dia ditebang semua mangrove-nya. Nah ini enggak, ini jadi namanya silvofisheries. Jadi kombinasi antara budidaya tanaman hutan mangrove dengan budidaya ikan. Wow, luar biasa, Masya Allah. Karena kalau ngomongin soal protein juga, saya dapat angka bahwa memang konsumsi protein Indonesia kan kecil kan, makanya kalau ini jadi concern bagus banget tuh Pak ya. Kita bisa makan puas-puas makan kepiting tanpa takut harga mahal. Jadi masyarakat di pesisir, di sekitar ekosistem mangrove itu sebenarnya kalau kita kalau mau merujuk kayak di Jepang, Korea yang banyak makan ikan dan udang, itu harusnya tingkat kecerdasannya tinggi gitu. Benar. Artinya tinggal nanti bagaimana mengatur pola konsumsi di sana, kebutuhan gizi dan protein di sana bisa terpenuhi. Nah sisanya baru dijual ke luar. Nah itu juga kemarin sempat kita pikirkan bagaimana menghubungkan produksi protein dari
mangrove ini, udang, ikan, kemudian kepiting itu ke sebagai rantau pasoknya dapur MBG, makan bergizi gratis. Oh iya benar. Jadi di wilayah-wilayah yang memang itu daerah pesisir itu ya kita mungkin proteinnya nggak pakai telur. Bisa pakai, tapi pakai udang, tadi ya. Pakai kepiting. Oh iya benar. Jadi mendekatkan supaya apa? Supaya memang kualitas gizinya juga baik. Ya, Masya Allah. Dan kalau ngomongin soal itu, kita nanti akan bicara juga tentang itu kan idealnya Pak ya. Kondisinya kan kita dengar-dengar kabar ada ini nih, udah mulai punah lah gitu, menuju kepunahan. Kalau nggak salah mungkin 30% sejak 1980. Nah, apakah data ini benar? Kita akan ngobrol. Tapi sebelum sampai ke sana, saya mau kepo dulu soal si mangrove-nya nih. Mungkin ini di depan saya ini ada, itu apa? Itu bukan, ini apa nih? Ini benda apa ini? Buah mangrove. Ini propagol. Iya. Propagol. Namanya propagol. Apa Jadi, itu propagol? Ini buah mangrove. Jadi kalau misalnya dia di hutan itu dia itu seperti ini Mas. Oh gantung di pohon mangrove-nya. Benar. Nanti kalau misalnya udah tua, dia tuh langsung jatuh. Oh jadi kayak anakannya gitu ya? Benar. Terus nancap di lumpur itu tumbuh baru. Benar. Itu berarti tanpa kita tanam sendiri pun sebenarnya kalau normalnya alam dia bakal tumbuh gitu ya. Benar. Cuman karena mungkin kondisi alam akhirnya ini yang akhirnya ditanam. Oh gini boleh. Oh ini satu jenis tertentu aja atau? Iya satu jenis. Rancang ya namanya. Iya, nama kalau kami propagol ini jenisnya Rhizopora. Rhizopora. Kalau yang lain lagi apa? Ini juga ngomongin soal pangan, berarti ini bisa jadi outputnya ya? Iya benar. Madunya ini? Ini kan yang kami ciptakan di desa Pak Fuad, karena kami mengangkat potensi yang ada di pesisir desa kami, karena kita udah melakukan aksi nyata nih, udah melakukan penanaman mangrove nih, ya kan. Lalu masyarakat nanya, nanti mangrove setelah ditanam kita dapat apa? Keuntungannya dari apa? Dapat mangrove dong. Iya pastinya kan, tapi nilai ekonominya itu seperti benar. apa? Dan alhamdulillah kami inovasi, benar kata Pak Radian tadi. Satu diantaranya dengan adanya mangrove ini, sehingga hasil tangkap nelayan di sana seperti udang meningkat. Dan satu diantaranya kami olah untuk menjadi stik udang. Oh, jadi snack. Karena kalau kita mau bawa udang dari desa Sungai Kupa ke Jakarta ini kan mungkin akan ini kan susah. Jadi kami hari ini bawa dengan bentuk stik udangnya. Jadi bisa Mas Fuad rasakan, ini sangat enak sekali dan sangat nanti kalau udangnya kapan saya rasakannya? Udangnya ada saya bawa dalam freezer. Oh jadi ini akhirnya kemudian ketika sudah berkembang nggak cuman dapat bahwa ini tuh bisa menyelamatkan alamnya saja, bisa diolah jadi beginian juga nih ya. Oh menarik banget. Dan itu satu diantara dari ekologinya, benar. Dan ini juga kita Mas Fuad dan itu juga. Iya. Ini pikir itu cuman dalam artian masih ini hiasan. Kemarin ini olahan kami dari Desa Sikupa. Ini kan satu diantara mangrove juga nih Mas. Hah? Gimana? Itu juga mangrove. Nipah. Iya. Yang mana? Yang mangrove? Ini daunnya. Benar. Ini daun lontar atau bukan. Oh, bisa buat ini buat besek kan biasanya atau apa gitu ya? Betul. Ini lucu ya. Tapi besek kami ini dari daun nipah. Daun nipah dan itu jenis mangrove juga. Dan ini dari jenis mangrove juga. Wah, ini berarti banyak banget bisa dibikin sesuatu ya. Kerajinan tangan. Dan alhamdulillah dari pemerintah kabupaten kami juga sudah memperbubkan Ibu membuat peraturan bupati bahwa untuk kegiatan yang ada di pemerintah daerah itu harus menggunakan besek, tidak boleh menggunakan styrofoam lagi, snack box. Jadi ini satu di antara wadah untuk snack box-nya. Benar, untuk mengurangi plastik. Dan kita juga mengupayakan bagaimana ini ibu-ibunya ada tukang anyam, tetapi bagaimana bisa kita beli nih produknya. Akhirnya kita buatlah nih inovasi untuk polybag, itu namanya eco polybag yang Bang Fuad pegang, itu eco polybag. Ini nanti untuk nanam. Benar. Jadi kan daripada pakai plastik. Benar. Jadi kalau plastik kan kita pencemaran lingkungan lagi kan. Jadi kalau dengan kita menggunakan ini kita langsung kita tanam ke sama-sama potnya, itu nggak apa-apa. Malah itu jadi pupuknya. Dan dia juga menyatu dengan alam kan, karena dari alam juga ya. Benar. Oh, menarik sekali. Dan beberapa juga dari olahan mangrove seperti sabun mangrove. Sabun mangrove. Jadi ini dari apanya yang dipakai ini jadi sabun? Ada dua, satu dari kalau buah musiman. Buah ya, oke. Iya, buah musiman. Oh, ada buahnya juga ya? Ada buah musiman. Dan ini kita dari daunnya. Jadi kalau buahnya nggak ada, oke kita pakai setret dari daunnya. Gitu. Mau dong bukan? Iya, silakan. Dan sabun. Bisa ya? Bisa. Oh, menarik banget. Dan ini juga kita dari hutan mangrove-nya kita juga buat peternakan kelulut.
Jadi kelulut, madu kelulut lebah. Itu nama lebahnya? Iya, nama lebahnya. Madu kelulut. Madu. Namanya Itama, lebah Itama. Jadi kalau ini lebih, kalau rasanya ini Mas Muhammad lebih kecut. Benar. Oh, beda rasanya. Agak kecut dikit daripada madu lebah yang biasanya kan. Benar. Jadi inilah ini madu kelanceng kalau di Jawa. Iya, kelanceng. Jadi kecil-kecil ketawanya kecil-kecil. Lebahnya kecil-kecil. Di Jawa juga ada. Dan jadi lebih mahal sebenarnya dia. Betul. Hah? Harusnya lebih mahal malah ya? Lebih mahal memang. Kenapa? Khasiatnya juga beda atau? Karena lebahnya kecil dia menghasilkan madunya juga lebih sedikit gitu ya. Oh, berharga lah ya, kadang susah didapatnya. Oh gitu. Berarti bisa sampai segini nih ya. Selain itu kalau di sananya sendiri apalagi yang mungkin nggak bisa kebawa di sini nih? Iya, seperti kami olah juga di daerah sana kan kita dekat pantai dan bisa dikatakan 40% juga kita kelapa, Mas. Jadi kita jadikan kokopet sabut kelapa. Jadi kokopet sabut kelapa itu limbah dari sabut kelapa di pesisir pantai. Jadi kita olah untuk dijadikan media tanam. Oh, media tanam. Oke. Karena kan kalau daerah kami itu sabut kelapa tidak tidak di apa? Mereka tidak dijual Mas. Jadi kayak limbah gitu. Jadi limbah. Benar. Jadi di reuse. Di-reuse lagi, kita olah lagi, kita mesin akhirnya menjadi kokopet sabut kelapa, dan itu tidak bisa kita bawa karena dia pakai besar Bu, packagingnya besar sampai 30 kilo ya kan, itu kalau bagasi udah berapa besar itu kan. Nanti kalau Mas kesana bawa aja nggak apa-apa. Iya. Jadi gini Pak, berarti saya harus kesana nih Pak. Diajak lah, saya belum pernah kesana, seru kali ya. Dan juga kita karena tadi kelestarian alamnya sudah ada, dan kita bagaimana menambah untuk perekonomian PAD desa, kita buatlah ekowisata Mas. Nah, saya baru mau nanya tuh, karena kan ngajak saya ke sana means bisa ngajak orang, itu berarti bisa jadi wisata dong. Benar. Kita ada 2 wisata di sana. Satu wisatanya trekking mangrove. Jadi di sana kita bisa mengedukasi mereka. Trekking mangrove. Jadi sama lah yang seperti Jakarta juga trekking mangrove, tapi kita di sana lebih ke edukasinya Mas. Edukasi trekking mangrove dalam artian kita ada namanya sekolah lapang, yang mana nanti mereka datang itu bukan hanya ngeliat mangrove, oh ini udah pulang. Enggak. Tapi mereka datang, kita ajarkan mereka bagaimana cara membibit. Kita kenalkan mereka ini bahwa ini propagol, ini jenis-jenisnya. Setelah mereka kita ajarkan untuk membibit, kita ajarkan mereka untuk mempelajari jenis-jenis mangrove tersebut. Setelah itu kita langsung ngajak mereka menanam, sehingga mereka merasa memiliki. Betul sih. Dan yang kedua, yang pastinya nanti setelah mereka menanam tidak hanya selesai di situ Mas. Oh iya. Kita inovasi lagi dari tanaman tersebut, yang kami beri nama inovasi penanaman mangrove secara digital. Jadi bukan hanya seremonial setelah menanam selesai, tetapi mereka setelah menanam itu nanti mereka bisa dipantau perkembangan pohon mangrove-nya lucu banget. Lewat digital. Jadi udah bisa ini ya, pakai teknologi berarti. Teknologi. Ya? Benar. Pohon asuh. Pohon asuh. Jadi mereka merasa dihargai Mas. Benar. Jadi mereka merasa dihargai. Pohonnya kita rawat dan kita informasikan perkembangan pohon mangrove mereka, sehingga itu juga menjadi daya tarik untuk pemuda ingin berkontribusi Pak. Dari karena kan kita tahu nih Mas Fuad, saat ini pemuda sangat dekat sekali dengan gadget mereka. Betul. Bahkan begitu mereka bangun tidur, mereka bukan ngelihat orang tuanya atau adik kakaknya, tapi yang dilihat pertama adalah handphonenya. Nah, walaupun di situ ada foto orang tua. Iya, benar, handphonenya. Nah, itu yang kami lihat, oh ini potensi nih untuk mengajak pemuda bagaimana mereka ini mau nih terjun ke dunia mangrove ataupun berkecimpung di kelestarian alam ini. Ya udah, kita buatlah di kelompok pelestari. Bentuknya apps. Tapi cuma di iOS belum, teman di Play Store sudah Play Store, ada. Alhamdulillah dari situ mereka merasa memiliki juga Bu, karena kita apresiasi setelah mereka menanam mendapatkan sertifikat online yang bisa di-download, sehingga bisa dipamer lah di IG story lah. Itu yang kami harapkan Mas. Jadi mereka setelah menanam dipamerkan, di story kan mereka, sehingga itu akan ditanyakan teman-teman, gimana tuh kok bisa, kok bisa. Terajak semuanya. Benar. Akhirnya mereka terajak nih Bu. FOMO. Gimana tuh, kok bisa? Virus sehat. Dan kita undang setiap tahun sekali Bu, pada saat Hari Mangrove Sedunia kita undang mereka untuk menancapkan bendera ke pohon-pohon mereka. Jadi kita undang lagi, merasa memiliki mereka bahwa oh ini tahun yang lalu nih pohonku, oh alhamdulillah. Jadi mereka bukan hanya berwisata, tetapi mereka ingin melihat pohon mereka yang sudah ditanam. Oh, berarti tanggung jawab banget dong ya, nggak asal cuma ngajak doang. Benar. Tapi itu butuh berapa lama sih mangrove tumbuh gitu? Ya sampai bisa dibilang bermanfaat lah gitu.
Itu 5-6 tahun, Mas. Betul lama ya. Iya. Kalau 2 tahun itu masih bisa dikatakan terancam lah, masih. Masih belum bisa dikatakan maksimal. Berarti kalau kita sembrono itu kan jahat banget ke 5 tahun ke depan ya. Benar. Karena kan untuk perbaikinya butuh waktu gitu. Betul. Kalau ngomongin soal ini, sekarang kita ngomong tadi kan ternyata manfaatnya besar banget. Tapi terus ternyata terancam nih. Itu biasanya kalau yang dari data yang ada nih Bu, itu faktornya apa aja Bu? Kok bisa sampai kejadian, katanya sih dengar-dengar dari 1980 ke sekarang ada 30% lahan atau bahkan yang mungkin lebih hilang, yang hilang Bu. Itu kenapa Bu? Karena tadi ya abrasi, erosi, alih fungsi dan lain-lain. Jadi alih fungsi. Ya, kalau kita tahu Indonesia ini mempunyai garis pantai yang terpanjang setelah Kanada. Nah, kalau kita lihat peta di Pulau Sumatera itu pesisir barat, pesisir timur barat, kemudian sepanjang pantai utara Jawa, semua dipenuhi oleh mangrove. Wow. Kita itu menjadi mangrove terbesar sebetulnya. Ada sekitar 3,44 juta hektar mangrove kita. Nah, kalau ini tadi dinyatakan rusak, itu bagaimana dengan masa depan kita? Nah, itu satu ya. Tantangan terbesar tadi sampaikan, tambak salah satu alih fungsinya. Kemudian begitu itu dialih fungsikan, abrasi, erosi, gantian. Seru banget ya. Nah, kita punya mangrove itu terbesar di Papua. Papua. Ekoregion. Jadi kalau kita bicara di Indonesia itu ada 7 ekoregion. Papua paling besar itu sekitar 54-55%. Wow. Dari mangrove yang ada di Indonesia. Wow, 50% sendiri. Kemudian sana. Kalimantan, Mas. Nah, Kalimantan kita lihat gimana nih bisa jaga Kalimantan Barat. Karena dia nomor 2. Nomor 2, hampir sekitar 24-23%. Oh gitu. Setelah itu baru Sumatera. Nah, ini tapi kondisinya. Jawa, Jadi enggak, Oh. Sumatera. Nah, paling kecil memang di Bali Nusra. Ini paling kecil. Posisinya. Jadi artinya sebetulnya di 38 provinsi itu tersebar semua. Wah, banyak. Nah, bagaimana ya, ini salah satu menjadi tadi ketahanan pangan tadi. Iya sih. Ekosistem mangrove itu sangat rentan untuk kerusakan. Tadi bencananya banyak. Iya. Tantangannya banyak. Nah, bagaimana satu ini Hari Mangrove tadi disebutkan sebentar lagi kita Hari Mangrove ini. Kapan? Sebentar lagi nih hari tanggal berapa ya? Ini ditunggu ya. Saya diundang dong acara event-event apa mangrove. yang harus kita lakukan gitu. Tidak sekedar di peringatan Hari Mangrove ya, tapi bagaimana kita semua bersinergis untuk tadi mengatasi mulai berkurangnya. Kalau kemarin 30 tahun bagaimana kemudian kita bisa mengembalikan kondisi mangrove itu menjadi pulih dan terjaga. Kalau alih fungsi tadi berarti dijadikan apa? Perumahan kah? Industri kah? Tambak? Industri, pelabuhan. Berarti gini, itu kan itu legal nggak sih? Berarti kan mungkin ada oknum yang bikin itu ilegal ya? Mangrove itu berada dalam 2 kawasan. Ada kawasan hutan, kemudian kawasan di luar kawasan hutan. Oke. Jadi kita berharap yang di dalam kawasan hutan yang kurang lebih sekitar 80% ini bisa terjaga fungsi ekosistem mangrove-nya. Nah, yang 20% yang di APL, di pesisir, di pulau kecil, ini kita jaga, kita tingkatkan tadi fungsinya ya. Fungsi lindungnya kita tingkatkan sehingga tidak kemudian terbuka untuk alih fungsi yang lain. Atau kemudian pembiaran, penebangan oleh masyarakat yang tidak nyensewu ya, dalam artikel kesadarannya kurang gitu. Ada yang nebang juga? Ada. Untuk keperluan apa? Arang masih ada nggak ya di Kalimantan ya? Arang? Iya, arang. Karena dia nyerap karbon, jadi dia berguna banget ya untuk itu ya. Betul, arang nelayan energinya lebih tinggi. Betul. Sayangnya tadi dia kena rentan, ya bisa punah dong kalau dipakai terus gitu ya. Gitu. Ya berarti tadi ya tanpa sadar ulah manusia sendiri malah yang bikin rusak gitu. Bahkan pendahulu orang-orang dahulu kami itu Mas untuk bakau ataupun kayunya itu untuk dijadikan alat tangkap tradisional yang kami namai sana namanya belat rompong. Belat rompong itu kayu bakaunya ditebang, setelah itu disimpan di tepi pesisir, nanti kan jadi sarang ikan tuh. Nah, nanti seminggu 2 minggu nanti baru dikasih jaring, baru mereka nangkap ikan di situ. Benar. Nah, itu turun menurun tuh kegiatan tersebut. Akhirnya berdampak di tahun 2010. 2010 desa kami di bulan September Desember kan pasang besar. Akhirnya karena kurangnya tadi vegetasi jenis bakau itu tersendiri, akhirnya membuat banjirop itu kena ke desa kami. Akhirnya satu dusun itu kena dampaknya. Dan itu untuk meyakinkan warga dan memprovokasi warga bahwa kita jangan lagi menebang itu sangat sulit sekali, karena itu udah menjadi kearifan lokal, kebiasaan mereka kan. Nah, tapi dengan cara kami, Pak, coba selain mangrove
kayu bakau kan bisa nih, kayu yang lain. Atau dari ranting-ranting pohon yang lain. Nah, kami coba nih, karena kita kalau kami coba nih advokasi masyarakat. Berarti nih. Diganti kebiasaannya. Diganti kebiasaannya. Benar. Repot karena masalah, karena ini masalah prio. Kalau bahasa kami sana. Kalau kau makan, kami makan apa kan gitu. Jadi kami ganti, kami carikan solusinya. Ada yang pakai ban bekas dan segala macam. Bisa gitu. Untuk dijadikan sarang ikan tersebut. Akhirnya yang kedua menguatkan sugesti mereka bahwa mangrove ini sebenarnya bermanfaat selain untuk abrasi, ekonomi. Nah, di ekonomi tadilah akhirnya mereka nih sekarang sudah mulai menjaga. Karena apa? Karena yang dulunya mereka tidak peduli untuk menanam ataupun membibit, sekarang mereka sudah sangat senang sekali membibit. Karena apa? Karena saat ini dulunya kami satu tempat pembibitan mangrove, saat ini sudah ada 65 tempat pembibitan, Ibu. Rumah ke rumah di warga tidak mampu, Mas Fuad. Jadi kami berikan propagolnya ini gratis, polybagnya gratis kepada masyarakat, Bapak Ibu. Dan nanti kita umur 2 bulan siap panen untuk ditanam, itu kita beli kepada masyarakat. Kita beli kepada masyarakat, dan itu bukan hanya ditanam untuk di desa Sungai Kupah, tapi untuk di pesisir yang ada di Kalimantan Barat. Dan kami kerjasamanya dengan pemerintah juga, Mas Fuad, Ibu, yaitu melalui BPDAS Kapuas. Nah, jadi memang sangat penting sekali peran dari pemerintah untuk pelestarian hutan mangrove ini. Dan alhamdulillah berdampak ekonomi kan. Betul. Jadi akhirnya masyarakat nih, Mas Rudi, kapan lagi ada bibit mangrove? Kami siap menanamnya, kami siap membibitnya. Jadi mereka melindungi, Pak, karena udah ada nilai ekonomi. Dan sampai untuk stik udang dan sabun mangrove, kalau buah dan daun mangrove ini tidak ada, mereka kan tidak bisa produksi. Mau nggak mau mereka harus jaga. Kalau pohonnya ditebang, maka madu kelulutnya kan nggak akan mau ini beroperasi. Betul, kan nggak ada sabun lagi. Penting mandi nggak pakai sabun. Iya, benar. Jadi itulah cara kami advokasi masyarakat dengan cara mengubah kebiasaan mereka, tapi kita harus juga ada solusinya. Cuman aku merasa gini, kalau kita tuh ya ngomongin orang untuk tanda kutip moral ya, jaga jangan dong ngelakuin itu. Akhirnya kan ada orang-orang baik seperti penerima Kalpataru di depan kita ini, dan mungkin yang ngikutin banyak, tapi yang nggak peduli lah. Itu kayak udah ada nih orang-orang kayak Mas Rudi ini kan, biar aja lah dia yang kerja gitu. Nah, di situ kan pentingnya law atau hukum ya, artinya undang-undang atau mungkin kebijakan pemerintah tuh untuk mempertegas, karena pentingnya kita hidup bernegara ini kan harus ada yang menengahi antara orang yang peduli dan tidak peduli tadi. Kalau dari pemerintah sendiri, Bu, itu ada undang-undang nggak sih, Bu, yang ngatur soal itu? Ini kita bersyukur sekali setelah menunggu hampir 11 tahun ya, Mas ya. Dari Undang-Undang 32 2009 itu ada undang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, pada tanggal 5 Juni kemarin itu terbit PP peraturan pemerintah. Baru-baru ini? Iya. Baru umur berapa ya? Belum 2 bulan ya, ulang tahun ya. Ini menjadi garda terdepan sebetulnya. Bagaimana kemudian kita bersinergis pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu ada Kemenko Pangan, ada Kementerian Kehutanan, ada Kementerian Lingkungan Hidup, ada KKP, ada ATR. Nah, ini terkait dengan bentang tata ruangnya gitu ya. Kemudian pemerintah daerah itu mulai dari gubernur, bupati, wali kota terbagi sesuai dengan kemenangannya masing-masing. Dan yang menariknya di PP 27 tahun 2005 ini ada satu bab khusus, Mas, di pasal 33 sampai ke belakang, bagaimana pemerintah memberikan hak dan kesempatan kepada masyarakat. Jadi peran masyarakat itu dengan detail disampaikan di situ. Apakah itu berupa pemberdayaan, apa itu nanti berupa pendidikan ya untuk masyarakat, kemudian bahkan sampai insentif. Termasuk ketika seperti Mas Rudi ini dan kemudian challenge yang lain gitu ya, itu diberikan peluang kesempatan yang setinggi-tingginya dalam bentuk insentif karena dedikasinya untuk pemulihan ekosistem mangrove. Dan itu spesifik ngomongin mangrove atau lingkungan hidup secara umum? Kalau PP 27 ini khusus mangrove. Wow, spesial sekali. Jadi tidak hanya di pengelolaan, tetapi kita mulai dari perlindungannya. Perlindungannya sampai ke pengelolaan. Mulai dari perencanaan, mulai dari pemanfaatan, mulai dari pengendalian, mulai dari pemeliharaan, pengawasan sampai ke penegakan hukum. Wih, lengkap sekali. Berarti kalau teman-teman di sini mau mulai peduli gitu, ini juga akhirnya bukan berarti kayak kerja sendirian ya, tapi malah justru sangat didorong oleh pemerintah. Kalau tanda kutip aksi nyatanya tuh biasanya ngapain? Dari tanda kutip pemerintah
Itu dari adanya undang-undang ini akhirnya apa yang udah dilakukan Pak untuk ngebantu? Apakah udah datang mungkin ke tempat-tempatnya Mas Turdi tadi atau mungkin udah mulai ada orang yang datang ngasih mengajukan program kerja atau gimana gitu Pak? Ya, jadi kalau dari PP tersebut itu tanggung jawab untuk perlindungan, tanggung jawab untuk menjaga mangrove itu bukan hanya di pemerintah, tapi di seluruh warga masyarakat. Dan pemerintah memberi ruang yang cukup luas untuk masyarakat berpartisipasi. Nah, kami khususnya di Kementerian Koordinator Bidang Pangan itu membawahi kementerian-kementerian teknis terkait. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian KKP, dan juga beberapa kementerian termasuk Kementerian Pertanian. Sehingga apa? Bagaimana kita mensinergikan program, kemudian kebijakan sehingga menjadi satu arah vektor yang sama. Untuk untuk supaya tujuannya supaya perlindungan mangrove ini tetap terjaga. Di samping itu pengelolaannya bisa memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, bagaimana mensinergikan sumber daya. Sebenarnya kita itu nggak kekurangan sumber daya, cuman karena terpecah-pecah gitu. Itu tuh koordinasinya kayaknya Pak yang harus jadi komunikasi, koordinasi itu jadi kunci. Bagaimana pelibatan tadi pemerintah termasuk pemerintah daerah, kemudian swasta. Kita sempat bikin event ya Bu dengan swasta CSR, ternyata banyak mereka yang ingin juga mendukung. Cuma tadi nggak ada ruangnya mungkin ya. Sehingga ini kan kita perlu channeling nih, perlu. Nah, tugas pemerintah itu memfasilitasi tadi inisiatif oleh masyarakat, kemudian support oleh kelompok masyarakat yang lain, termasuk support dari pemerintah. Kemudian rekognisi tadi ya Bu ya, penghargaan, terus insentif itu kan bentuk rekognisi pemerintah terhadap warganya yang memang punya inisiatif bagus dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan mangrove. Itu. Kalau dalam penegakan hukum sendiri Pak ya, untuk yang bandel-bandel nih, ada juga berarti masyarakat boleh melapor atau gimana tuh kalau konteks? Iya, jadi kan kita punya di Undang-Undang 32 itu ada perlindungan hukum, itu ada penegakan hukum. Di perlindungan lingkungan itu ada penegakan hukum. Tentu saja sudah ada pasal-pasal yang mengatur. Di Undang-Undang Kehutanan juga, karena mangrove ini juga masuk ekosistem hutan. Iya juga sih. Iya, jadi hutan mangrove. Jadi di Undang-Undang Kehutanan juga ada pasal yang barang siapa merusak, menebang hutan tanpa izin, tanpa izin yang legal gitu ya, ya dia bisa dipidana, bisa dikenakan sanksi. Sama juga dengan lingkungan hidup, kalau dia menyebabkan kerusakan lingkungan, itu juga akan kena pidana. Nah itu juga kita berusaha untuk konsisten menegakkan, walaupun juga ada upaya-upaya persuasi, sosialisasi. Tadi memang advokasi seperti masyarakat ini juga bagus juga. Artinya kita mencoba men-shifting activity itu berdasarkan benefit. Betul. Jadi, kalau saya nebang pohon saya dapat keuntungan segini, tapi kalau saya pertahankan mangrove ini saya dapat keuntungan yang lebih besar. Betul. Nah itu yang kita coba kita rubah mindsetnya masyarakat dengan sosialisasi, dengan pelatihan, dengan itu sehingga mereka melihat bahwa value mangrove ini bukan hanya dalam waktu dekat tapi jangka panjang, lebih sustain gitu ya, sehingga ada upaya mereka juga untuk menjaga. Iya. Karena kalau ngomongin soal lingkungan gini, mungkin tadi dampak pendeknya dia akan mikir yang penting dapat untung, tapi kan yang rusak alam, dan untuk restorasinya atau ngembalikan susah sekali. Berarti dia puasa kan, kalau sekarang diambil ibaratnya itu. Iya juga ya Pak, puasa. Kayunya itu modal. Iya benar. Kalau ditebang, berarti kan modalnya hilang. 5 tahun lagi dia nunggu kalau mau nanam. Itu kalau berhasil. Itu juga kalau dia yang nanam Pak. Yang nanam ntar Mas Rodi lagi. Mungkin ada 2 kata ya kalau saya tangkap ya, berkesinambungan, kemudian terintegrasi. Iya. Poin dalam penting tuh pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove. Berkesinambungan itu karena kalau nggak salah dengar juga kan menanamnya dan untuk menjaga dia sampai bisa kokoh gitu ya, itu kan seringkali gagal karena kondisi lingkungan ya, alam ya. Berarti kayak harus terus sampai nemu yang kokoh gitu nggak sih? Betul. Kalau pengalaman nanam beberapa tahun gimana tuh? Kalau kami kan yang pertama ini di momen penanamannya Mas. Awalnya kan kita main tanam aja nih, kita nggak tahu ilmunya kan. Ya udah kita tanam. Ternyata di bulan 11 pun kita tanam. Emang kenapa kalau padahal di bulan 11 bulan 12 itu kan pas
pasang besar. Oh iya. Hari ini kita tanam, besoknya hilang. Hari ini kita tanam, besoknya hilang. Nah, ada waktu-waktu khusus yang memang harus kita tanam. Jadi nggak boleh sembarangan. Jangan di bulan 11 guys. Itu nggak cuma bakaunya hilang, kita ikut hilang keseret ombak gitu ya. Karena kan kami waktu itu kan masih, karena memang kalau dilihat dari keilmuan, saya kalau di lingkungannya nggak ada ilmu sama sekali di lingkungan. Ya, kita kan modal cinta aja lah ya. Benar. Padahal di S1 saya pun di pendidikan saya itu pendidikan jauh di lingkungan ini tidak nyambung kan. Jadi ya udah, karena abrasi di desa, banjir rob, akhirnya kami mengajak kawan-kawan untuk menanam. Itu kami lakukan terus, nanam, besok hilang. Sampai orang tua mereka ini, apalah kita tuh ikut Rudi Baco, nanam, besok hilang lagi pohonnya kena ombak. Dan itu akhirnya di awalnya 40 orang Bu, yang ikut kami 40 orang di 2016, 40 orang, akhirnya sisa 6 orang Pak. Waduh. Jadi iya, karena orang tua mereka nggak ada gunanya kalian ikut Rudi Baco tuh, karena nanam yang pertama nggak dapat duit, yang kedua nggak ada gunanya gitu, nanam hilang. Ya ini kami cari nih permasalahannya, kok bisa hilang tanaman kita, kok bisa mati, kok nggak bisa tumbuh. Oh ternyata tadi di jadwal penanaman kita yang salah. Harusnya di bulan, kalau kami di sana melakukan itu di bulan Maret. Maret, bulan 3 Maret sampai di bulan 7 ini. Itu yang efisien. Karena kalau udah 2 bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10 itu akar udah mulai kuat. Sehingga di bulan 11 nanti udah bisa beradaptasi dengan lingkungan, benar. Oh, berarti itu timingnya penting tuh ya. Timingnya Mas, benar. Cuman kebayang ya awal-awal baru mengkampanyekan itu, dijulitin nama mama sekampung. Sabar nggak itu Mas? Kalau saya sih bakal saya julitin balik. Gak apa-apa hilang daripada rumah kita yang hilang nih gara-gara laut. Jadi tapi sabar, ibu-ibu harus ibu-ibu. Tapi alhamdulillah yang julitin, yang dulunya untuk apa ikut Rudi Baco, malah sekarang Bang Rudi Baco, ada lagi bibitnya. Kita siap tanam. Jadi pancing mereka, dulunya mereka kontra, sekarang mereka malah jadi pro ke kita. Karena ada nilai ekonominya juga Pak. Karena mereka pasti, masyarakat ini kalau udah ada nilai ekonominya, mereka pasti akan menjaga. Pasti akan mereka semangat untuk bagaimana melestarikannya. Nah, karena di zaman sekarang ini apalagi ekonomi sulit kan Mas kan. Nah, kalau ada nilai ekonominya seperti kita olah untuk jadi stik udang dan anyaman-anyaman seperti ini lebih make sense lah ya. Benar. Kenapa kita harus jadi ikutan. Mereka pun semangat juga. Dan memang peran pentingnya karena masyarakatnya udah semangat nih. Ya kan? Memang kami berharap tuh pemerintahnya juga harus semangat. Nah, itu tadi kan? Pentingnya ada regulasi hukum yang jelas kan. Dan alhamdulillah tadi Bu Dir juga menyampaikan bahwa sudah ada regulasi itu, ya kami sebagai masyarakat sangat happy dan berterima kasih ya kan, karena sudah disupport penuh dan tinggal nanti eksekusi di lapangan, pelaksanaan di lapangannya, dan bahkan nanti kami pun berpikir bahwa sebenarnya ini dari tingkat tapak kami sudah lakukan, minimal dari tingkat kabupaten juga bisa mengeluarkan minimal perbub, peraturan bupati misalnya Mas, untuk UMKM yang sudah kita buat nih, karena hilirisasi kan kita udah buat nih, tapi kita nggak tahu nih mau dikemanain barang nih. Kayak siapa yang mau beli diwajibkan harus pakai ini kan, jadi enak kan. Jadi enak, udah ada pembeli pasti dan sudah bisa dibuat secara massal. Tetapi seperti sabun, stik udang dan juga UMKM yang ada di mangrove ini, apalagi nanti kami berharap sekali kepada pemerintah kami tingkat kabupaten yang terkecil untuk mengeluarkan perbub agar setiap kegiatan di OPD pemerintahan tidak lagi kalau ada kegiatan seminar segala macam memberikan buku ataupun paper bag di dalamnya ada tas apa segala macam, tapi coba kita ubah dengan cara UMKM. Yang pertama mengenalkan, yang kedua juga menambah perekonomian masyarakat, membantu masyarakat. Ya seru kan? Sih. Kayak setiap hotel ada sabunnya pakai ini aja di daerah situ. Itu kan udah oke banget tuh ya. Jadi udah pasti kepake itu kan. Benar sekali. Wah, masalah seru. Kita juga bisa ini bantu dalam, karena bahan tidak beli. Iya. Di alam. Modalnya alam ya. Modalnya alam. Tinggal beberapa bahan yang kita campurkan yang untuk menambah, tapi itu tidak terlalu besar biayanya. Tapi kalau madunya ini nih misalkan itu kan ada rasa asam-asamnya dikit ya. Bener. Tapi cukup oke nggak untuk menggantikan gula gitu misalkan? Karena kalau mau madu biasa kan kita sering ya, karena udah mulai ngurangin gula, kita pakai madu kan cukup oke lah itu. Tapi ini bisa. Tapi ini agak kekecut-kecut Mas. Dia kekecut-kecutnya. Iya. Berarti memang belum bisa langsung ganti ya? Belum, karena rasa kecutnya ini lebih kuat strong daripada madu biasa. Madu biasa. Kan emang madu tuh ada yang
ada yang pahit malah ya. Beda-beda ya. Tergantung ininya, tergantung nektarnya, bunganya. Jadi kalau di hutan yang itu kayak misalnya hutan rimba gitu, dia biasanya ada pahit-pahitnya. Kalau dia misalnya kayak di Jawa itu kan madu kelengkeng, madu randu itu manis. Manis, tergantung dia ngambil dari kalau mana. dia misalnya di kebun bunga gitu, memang di budidaya pakannya, nektarnya itu dari kebun bunga, itu biasanya manis. Tergantung. Tapi yang pahit, yang asam itu biasanya khasiatnya lebih tinggi. Lebih tinggi, benar. Oh gitu? Iya. Benar. Oh, sering tertipu manis kita ya. Iya. Ternyata ya berarti minum aja kayak obat guys, orang segini aja telan gitu ya. Nggak usah dicampur-campur. Cuman gini, itu kan generasi mungkin kita bisa bilang X ya, atau mungkin boomer lah ya, orang-orang tua yang akhirnya ikut ngebantu soal ini. Nah, ke depan ini kan Gen Z nih. Artinya dan mungkin Gen Alpha kali ya. Anak saya misalkan Gen Alpha tuh. Sedangkan saya sendiri bahkan nggak inget, atau mungkin saya aja yang lupa ya, di sekolah ada khusus atau mungkin penyadaran soal ini nih. Saya nggak tahu kurikulum terbaru sih. Nih mohon maaf nambah kerjaan nih Bapak Ibu ya. Tambah ini nih koordinasi baru nih. Kalau di mungkin hubungannya sama kurikulum gitu. Ada kesana arahnya apa udah nih ngomongin soal kesadaran tentang ini? Karena jujur saya sendiri ngingetnya kayak selewat aja. Pernah dengar mangrove well selewat gitu. Kalau gitu doang kan akhirnya orang yang mungkin tidak di pesisir jadi nggak menyadari ini. Kalau hubungannya sama itu Bu, kementerian lain mungkin di bidang pendidikan itu ada hubungan soal itu nggak? Nah, sebetulnya pendidikan lingkungan itu di beberapa sesuai dengan peraturan daerah masing-masing ya, sebetulnya sudah masuk di dalam istilahnya apa, kurikulum lah, muatan lokal, muatan lokal atau mulok ya. Di Kalbar sudah ya, sudah. Oh iya, Kuburaya sudah. Jadi ini memang didorong untuk masing-masing pemerintah daerah gitu untuk masukkan muatan lokal tersebut satu. Kemudian di Kementerian Lingkungan Hidup itu kita ada program Adiwiyata. Apa tuh Bu? Adiwiyata itu sebetulnya suatu konsep sekolah yang mempunyai perilaku gitu ya, perilaku berbudaya lingkungan yang sehat di dalam lingkungannya. Oh jadi sekolahnya punya culture seperti itu ya? Culture-nya seperti itu. Jadi ini dibangun dari mulai level kecil misalnya, SD, SMP, SMA, kemudian seperti itu. Kemudian diberi culture-nya biasanya anak-anak itu sudah mulai tidak pernah membawa lagi hanya saya minuman yang botol. Dia gitu. bawanya Kita sudah bukanya tumbler. Dia seru. sudah mulai di sekolahnya ada sampah, memilah sampah tadi. Apakah mungkin cukup sederhana aja, organik dan anorganik. Jadi itu menjadi suatu perilaku, lebih kepada perilaku biar berbudaya. Ya, Bu. Betul. Nah, setelah anak-anak kita tahu nih, biasanya ngajak nih ajarin ibunya. Mah nggak boleh dong nyampur sampah seperti itu. Nah itu dilakukan budaya-budaya seperti itu untuk cinta kepada lingkungan. Cuman tadi dikembalikan memang ke Tetapi peraturan memang ininya. Sepakat dengan kata Mas Rudi, harus tahu ilmunya dulu. Sehingga kita memang harus turun ini ngajarin. Sampah organik itu apa sih? Sampah organik apa sih? Limbah B3 apa sih? Sehingga tadi ketika sama dengan mangrove ya, ketika kita nanam itu juga punya ilmunya dulu. Sehingga sekian bulan, 2 tahun, 5 tahun itu akan menjadi ekosistem mangrove yang luar biasa. Tahu ilmunya dulu untuk kemudian melakukan aksi. Dan itu difasilitasi, diajarin ya Bu, dia ada sosialisasi mungkin dari pemerintah ya. Kalau saya mungkin ada pendekatan lain. Jadi karena kan Gen Z, Gen Alpha ini kan beda ya, dengan kita. Jadi mereka kan teknologi dan gadget lover gitu ya. Nah, pendekatannya kalau saya kampanyenya yang dikuatkan. Campaign. Iya. Konten kreator kayak Mas ini itu karena itu yang bisa lebih masuk ke mereka. Jadi bagaimana kita mengemas kampanye kita tadi untuk tadi cinta lingkungan, cinta mangrove, cinta hutan, kemudian bagaimana memilah sampah dalam sajian visual yang lebih menarik buat mereka. Betul juga. Entah lewat TikTok, entah lewat apa. Tapi itu yang memang kita nggak bisa menolak tren ya. Jadi ya kita mencoba menyesuaikan. Setuju sih. Jadi format kampanyenya tidak lagi kita nyebarin brosur. Kalau dulu kan kita nyebarin brosur, pasang iklan di TV, mungkin nggak akan menarik buat mereka. Tapi kalau kita buat feature konten, kemudian kita diseminasikan melalui kanal-kanal digital, itu mungkin lebih mengena. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau yang kita membuat segmentasi tadi ya, Gen
baby boomer kayak kami ini kan mungkin lebih mengena kalau itu tadi manfaat tadi. Jadi biasanya karena udah mikirin ekonomi. Karena udah mikirin ekonomi. Jadi kita akan shifting habit itu karena satu ada manfaatnya, bisa ekonomi, bisa juga kesehatan biasanya. Kalau umur-umuran kayak saya ini kan udah mikir arah kesehatan. Iya. Oh kalau saya hidup dengan lingkungan sampah seperti ini nggak sehat. Kalau saya hidup dengan lingkungan yang kurang, misalnya tadi dibilang kalau hutannya kurang, terus oksigennya kurang, itu kan kita juga nggak sehat juga. Betul. Sehingga kita akhirnya lebih menyadari manfaat lingkungan itu terhadap tadi kita bisa ekonomi, tapi bisa juga kesehatan, bisa juga yang lain. Berarti banyak cara untuk kita nyadarin orang ya, Pak. Itu yang perlu kita identifikasi sehingga model kampanye, model sosialisasi, model itu harus menyesuaikan itu. Saya jadi ingat fenomena Pandawara. Kan itu kan ngomongin sampah tuh sejak kapan kan? Nanti mungkin kita bikin tema sendiri ya untuk sampah ya. Tapi itu kan berarti wujud sosial media itu sebegitu orang sampai kayak ngerasa dia hero gitu. Mungkin di dunia mangrove ini juga harus kayaknya Mas Rudi ini harusnya dinaikin gitu ya. Cuma kurang ada yang liput aja rasanya. Bisa suruh. Kalau tadi bilang udah pernah terjadi ya? Di sana soal anak-anak sekolah udah mulai diajarin juga. Iya, itu mulai. Pantas tadi kan anak sekolah ikut nanam apa gimana? Benar. Jadi kita sana kalau untuk muatan lokal itu kan sudah keluar Ibu kalau untuk muluknya, cuman lagi penyusunan ininya pembelajarannya lagi disusun oleh dinas terkait, dan untuk di lapangannya kami udah melakukan yang namanya sekolah lapang. Sekolah lapang mangrove. Jadi kita bersama anak SD, SMP itu pada saat mereka jam olahraga, daripada mereka olahraganya senang, ya kan? Lari muter lapangan, keringat memang ada sih, baik kesehatan. Lebih baik mereka jalan ke tempat kami, belajar bagaimana cara membibit mangrove, bagaimana menanam mangrove, dan juga nanti kita mengenalkan apa sih jenis-jenis mangrove yang ada. Dan bahkan kalau misalnya waktu mereka cukup, kalau untuk jam belajar mereka ataupun jam olahraga mereka itu cukup, mereka juga bisa langsung melihat nih bagaimana produksi anyaman. Sehingga saat ini kan orang tua sudah sedikit sekali kan orang anak muda yang ingin berkecimpung untuk menganyam. Jadi mereka juga bisa ngelihat nih, oh seperti ini, walaupun nggak paham minimal mereka tahu. Jadi kita adakan sekolah lapang mangrove untuk di Kebudaya juga. Wow, karena berkaca pada kurikulum lama dulu kan, saya ngerasa sebagai orang tua anak saya tuh cukup takjub sama saya, papa kok bisa jahit, bisa ini. Saya ingatnya dulu mulok, ada dulu di sekolah diajarin. Kalau itu dihilangkan kan jadi nggak punya skill kita yang kayak gitu-gitu kan ya. Menarik banget. Nah mungkin terakhir nih kalau buat Bapak Ibu ada pesan nggak sih buat generasi khususnya generasi muda nih kesadaran soal mangrove, karena jujur saya kalau nggak ada podcast ini pun saya kayaknya nggak bakal sadar tuh bahwa ini penting banget. Padahal keresahan tentang dunia yang udah mau rusak ini tuh udah sejak lama kita kerasain langsung kan dampaknya, panasnya kayak kalau kayak nggak AC tuh nggak bisa tuh, padahal itu malah memperparah bumi aja kan. Nah gimana cara nyadarin bahwa salah satu nih yang bisa nyelamatin ini adalah dengan adanya mangrove ini gitu, mungkin dari Bu Puji mungkin. Kita bicara ya dari fase usia ya. Jadi generasi muda kita ingat Indonesia akan menuju Indonesia emas di 2045. Semangat guys, waktunya kita guys. tidak panjang lagi gitu. Waktunya tidak panjang lagi. Nah, bagaimana tadi kemudian generasi muda ini menjadi, kalau saya sampaikan, agen-agen perubahan. Mereka harus mampu merubah dunia. Salah satunya adalah menjaga ekosistem mangrove. Ini menjadi benteng, pahlawan pesisir, penjaga garis pantai kita gitu ya. Nah inilah yang kemudian kita royoan bareng-bareng tadi bersama-sama pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu ya, untuk lebih mengedukasi, menyebarluaskan tadi melalui beberapa media gitu ya, sehingga sesuai dengan usia generasi muda kita. Insya Allah dengan etika tersebut generasi muda kita akan mampu menjaga kekayaan mangrove kita yang saat ini cukup banyak, cukup potensial, cukup besar di seluruh Indonesia. Sehingga tidak mungkin lagi betul. Modalnya sudah Tuhan kasih ya Bu ya, tinggal kita pemerintah jaga. Tadi dengan PP 27 tadi membentengi nih guideline-nya ya, bagaimana bersama-sama nih insya Allah generasi kita, generasi Indonesia akan mampu membawa Indonesia menuju Indonesia emas. Salah satunya melalui perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove ya. Jadi tadi bareng-bareng ya guys ya. Jadi udah stop salah-salahan. Ini udah semua udah berpikir ke arah sana nih, mau ngebantu, tinggal kita mau apa enggak. Betul ya. Dari Pak Radian sendiri gimana Pak? Pak Radian, kalau saya melihat tantangan ke depan kita itu ada 3 ya Bu ya. Triple
planetary crisis itu karena perubahan iklim, kemudian karena pencemaran lingkungan, dan kehilangan biodiversity. Nah ini di mangrove ini semua ada ini. Oh iya. Betul. Jadi kalau kita bicara perubahan iklim, tadi sudah disampaikan Bu Puji, mangrove ini adalah barrier kita untuk melindungi kita dari dampak perubahan iklim berupa peningkatan tinggi muka air laut. Betul. Terus meningkatnya bencana hidrometeorologis. Sekarang kalau kita lihat banyak kasus gelombang pasang, gelombang tinggi, rob yang tidak terkendali. Nah mangrove ini adalah satu-satunya pendekatan solusi alam yang bisa kita ambil untuk menangani itu. Kemudian pencemaran. Tadi sudah disebutkan juga di Bu Puji di awal bahwa mangrove ini itu punya karakter menyerap racun-racun, substan yang berbahaya. Termasuk juga substan berbahaya yang dikeluarkan dari sampah. Sehingga kalau ekosistem mangrove kita bagus, ya kita akan terjagalah kualitas air lingkungan di tuh. Kemudian yang terakhir biodiversity. Coba bayangin, mungkin Mas ini juga bisa cerita, biodiversity di mangrove itu kalau mangrove-nya sehat, itu pasti kaya. Burung ada, reptil ada, ikan ada, semua ada di situ. Sehingga kalau kita berkomitmen untuk menjaga mangrove, ya kita akan menjaga biodiversity kita juga. Jadi tadi saya ingat bahwa bumi kita hanya satu, betul. Ya kita yang harus jaga. Itu aja. Ya, luar biasa, Insya Allah. Silakan terakhir Kak Rudi nih, gimana nih? Mas Fuad, perubahan iklim itu nyata Mas, dan bencana alam itu faktanya. Betul. Dan memang dengan salah satu caranya yaitu penanaman mangrove untuk melindungi Indonesia bagian pesisir. Dan saya sangat berharap sekali kepada pemuda yang ada di Indonesia, mari kita selalu bersinergi, berkolaborasi untuk bersama-sama nih peduli dengan mangrove. Karena kalau bukan kita pemuda siapa lagi kan, kalau bukan sekarang kapan lagi. Dan memang sering saya sampaikan kepada pemuda Mas dan Bapak Ibu, lebih baik kita melakukan satu hal kecil dengan konsisten untuk alam dan lingkungan ini melalui hutan mangrove daripada 1000 teori namun tidak ada aksi. Jadi lebih baik sekarang ini pemuda beraksi dan beraksi untuk kelestarian alam supaya lestari. Wah, boleh. Soalnya tertantang ini. Pertama adalah selamat Hari Mangrove Sedunia. Selamat Hari Mangrove tanggal Sedunia. 26 Juli 2025. Satu komitmen, satu aksi, mangrove lestari, bumi terjaga. Wah, luar biasa. Selamat Hari Mangrove Sedunia. Sama ya tadi ya. Satu komitmen, satu aksi, mangrove terjaga, mangrove lestari, bumi terjaga. Bumi terjaga, ya teman-teman semuanya. Itu sudah obrolan kita hari ini. Udah terima kasih Bapak Ibu udah nemenin saya ngobrol pintar ya. Jadi pintar nih Insya Allah nih abis ini ya soal seputar lingkungan. Dan tadi guys sudah semua dipaparkan, udah ada regulasi hukumnya, sudah ada kemudahan digitalnya tadi, dan semua keberlanjutan kita untuk nanti menuju cita-cita bangsa yang lebih baik gitu kan. Baik teman-teman, nanti kita akan ngobrol lagi soal apa ya? Kepo kan ngomongin soal lingkungan yang mana lagi? Akan kita bahas di episode selanjutnya. Thank you Sobat Lingkungan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.